Oke, lanjut ke materi decoder. Decoder ini kebalikan dari encoder. Nah, decoder itu bagian dari rangkaian kombinasi sama kayak adder dan lain-lain yang berfungsi untuk mengkonversi informasi biner dari n input menjadi maksimum 2n output. Contohnya input n, n-nya itu sama dengan 2, outputnya yaitu 2n. Berarti 2 dikali n-nya 2, yaitu outputnya 4. Untuk decoder sendiri, ini tuh dia kebalikan dari encoder. Kalau encoder input banyak, output sedikit. Kalau decoder inputnya sedikit, outputnya banyak. Atau biasa juga ditulis 2 kali 4 decoder. 2 input, 4 output decoder. Oke, lanjut. Input di sini ada input A, input B. Nah, ini outputnya ada 4. 2 kali 4, 2 input, 4 output decoder. Nah, ini adalah enable. Kalau enable-nya sama dengan 0, itu mau berapapun input A dan B-nya, itu outputnya pasti 0 semua. Seperti ini. Enable-nya 0. Input A dan B-nya itu dibilang don't care, karena berapapun inputnya itu outputnya tetap 0. Seperti ini. 0, 0, 0, 0. Nah, kalau enable-nya 1, itu kita masukin dulu ini. Kita tahu nilai desimalnya berapa. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, di sini kita masukin dulu. Ini 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1 itu 2. 0 kali 2 sama dengan 0 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. Berarti 0 tambah 0 hasilnya 0. Nah, 0 kali 2 itu 0 ditambah 1 kali 1 itu 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 kali 2, 2 ditambah 0 kali 1 itu 0. Berarti 2 tambah 0, 2. 1 kali 2, 2 ditambah 1 kali 1, 1. 2 tambah 1, 3. Berarti ini D0, D1, D2, D3. Ini kita masukin di D0, itu di enable 1 D0, high-nya di D0. Nih, kita pindahin high-nya di sini, lainnya 0. Kalau di D1, berarti D1-nya high, yang lainnya 0. Kalau di D2, D2-nya high, yang lainnya 0. Di D3, D3-nya high, yang lainnya 0. Nah, untuk hasil outputnya itu yang 0 kita komplementkan. Jadi di enable 1 ya, karena kalau di enable 0 ini tidak menghasilkan apa-apa karena outputnya itu 0. Nah, jadi di D0 itu high-nya di sini, berarti 0, 0. Yang 0 kita tulis menjadi berarti A B komplement. Kalau D1 itu high-nya dari sini dia ada
A-nya 0, B-nya 1. Berarti ditulis A komplement B. D2 sini A-nya 1, B-nya 0. Berarti A-nya ditulis biasa, B-nya komplement. Kalau D3 itu kita tulis di sini 1, 1, berarti A-nya biasa, B-nya biasa. Oke, lanjut kayak gini. Nah, sekarang kita bikin rangkaiannya. Rangkaiannya itu ini kan jadi A, not, ini A not, untuk rangkaiannya itu kita ikutin aja, ada D1, D2, D3, D4, D5, D6 sampai D7. Oke, kita bikin nah, untuk output A itu ada D4. Tarik garis D4, D5, D6, D7. Ini output A. Untuk gerbang logika B, output B, ini ada D2, kita tarik, terus D3, D6, D7. Ini untuk output B. Untuk output C ada D1, sini, D3, di sini, D5, dan D7. Kasih gerbang logikanya. Ini untuk output C. Dah, seperti itu. Lanjut ke materi decoder. Oke, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu encoder. Encoder itu input 2N menghasilkan N output. Maksudnya inputnya banyak, outputnya dikit. Ini encoder ini berkebalikan dengan decoder. Fungsi encoder itu untuk mengkonversi kode bentuk lain seperti bilangan oktal, desimal, heksadesimal, dan lain-lain menjadi biner. Contoh, konversi bilangan oktal 8 bilangan ke biner 2 bilangan. Nah, bilangan oktal itu 0 sampai 7. Kalau biner itu 0, 1. Nah, kita next ke diagram. Nah, ini 8 kali 3 encoder, itu maksudnya 8
output 8 input, 3 output encoder. Nah, ini inputnya ada 8, yaitu D0 sampai D7. Outputnya kita tulis saja sebagai output A, B, C. Nah, ini bilangan oktalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini outputnya. Nah, ini 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. Nah, sekarang kita ini D0 ya. 0 D7. Oke. Nah, ini D0 ini bilangan oktalnya D0. Nah, outputnya itu 0 0 0. Bilangan oktalnya 1 itu kita cari, ini berarti outputnya 1. Itu tulis 1 di sini. Nah, yang lain hasilnya 0. Kalau 2 itu outputnya kita cari 2, yaitu ini, berarti high-nya itu di sini. Yang lainnya 0. Kalau 3 itu 2 ditambah 1. Jadi high-nya itu di B dan C. Berarti A-nya 0. Kalau 4 itu di A, berarti high-nya di A dan BC-nya 0. Kalau 5 itu 4 tambah 1, berarti high-nya ada di A dan C, B-nya 0. Kalau 6, 4 tambah 2, berarti high-nya itu ada di A dan B, C-nya 0. Kalau 7 itu outputnya 4 tambah 2 tambah 1, berarti high semua. Oke, lanjut. Tabel kebenaran encoder. Nah, ini yang tadi ya, yang ada di slide sebelumnya. Ini kita tulis ulang. Nah, untuk outputnya ini ada. Nah, di sini ini D0, ini D7. Nah, kita pindahin itu, ini 000 kayak di sini 000. Nah, ini dia D di D0, berarti D0-nya high kayak gini. Nah, yang lainnya 0. Selanjutnya 001 di D1. D1 kita tulis high, yang lainnya 0. Nah, begitupun juga selanjutnya sampai D7. D7-nya high, yang lainnya 0. Ini 111. Ini 111. Nah, untuk outputnya kita cari high-nya kayak gini. Ini high-nya bar. Nah, ini kita coret, ini high. Nah, berarti dari hasil outputnya ini, output A itu terdiri dari ini D4, D5, D6, D7. Output B itu ada D2, D3, D6, D7. Untuk output C itu ada D1, D3, D5, dan D7.
ya, seperti itu ya. Ini Oke, ini untuk hasil outputnya biar lebih rapi kita tulis lagi di sini. Nah, untuk rangkaiannya kita bikin seperti ini. Oke, sekarang rangkaian full adder. Nah, di rangkaian full adder ini ada 3 input dan outputnya sama, yaitu sum dan carry out. Nah, untuk inputnya ini ada 3, yaitu A, B, dan carry in. Nah, ini itu ada 8 input. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk output sumnya itu dia menggunakan double XOR. Kalau untuk output kita ulang. Untuk output carry out-nya itu dia pakai gerbang logika A, B plus carry in atau A eksklusif or B. Oke. Nah, sekarang kita bikin rangkaiannya. Proteus. Kita hapus dulu. Jadi kita ke sini aja. Kita ambil dulu XOR-nya. Udah ada. Ini sudah ada. Kita tinggal tambahin gerbang logika OR. Oke, ini. Oke, sekarang kita bikin rangkaiannya, yaitu pertama ini kita kasih titik input dulu, yaitu di full adder ada 3 input, yaitu input A, input B, dan carry input. Nah, di sini karena output sumnya itu double XOR, maka kita taruh XOR-nya di sini, terus kita taruh lagi di sini. Nah, untuk N-nya kita taruh di sini dan kita taruh lagi di sini. Untuk OR-nya kita taruh di sini. Oke, kita taruh lagi gerbang logika XOR-nya di sini. Bisa di sini ya, bisa di sini. Oke, sekarang kita kasih untuk outputnya di sini. Ini untuk sum dan ini untuk carry out. Oke, kita sekarang sambungin aja.
Ya, untuk input input B-nya kita taruh di sini. Nah, input carry in-nya kita taruh di sini. Nah, ini output dari input B dan carry in itu kita masukkan ke kaki sort. Nah, ini untuk outputnya ke output sum. Nah, untuk N-nya itu kita sambung ke A. Ini kita sambung ke B. Nah, ini kita sambungin. Ini kita sambungin. Nah, untuk ini sini. Nah, ini untuk yang sort ini sambungin ke B. Nah, ini kita majuin aja. Ini kita majuin juga. Terus kaki satu lagi kita masukin ke B. Ini kita salah. Ini delete dulu. Ini salah, kita masukin ke A. Nah, untuk ini kita ini ke C carry in. Nah, ini di output OR kita masukin ke kaki gerbang OR. Nah, ini kita masukin ke sini. Nah, seperti ini. Coba kita running. Nah, untuk A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, carry in-nya 0, itu outputnya sum-nya 0, carry out-nya 0. Kalau A0, B0, carry in-nya 1, outputnya sum-nya 0, sum-nya 1, carry out-nya 0. Kalau B-nya 1, sum-nya 1, carry-nya 0. Kalau B dan carry in-nya 1, sum-nya 0, carry out-nya 1. Nah, kalau A-nya 1, sum-nya 1, carry out-nya 0. Kalau A dan carry in-nya 1, sum-nya 0, carry out-nya 1. Kalau A dan B1, sum-nya 0, carry out-nya 1. Kalau A1, B1 carry in-nya 1, outputnya yaitu sum-nya 1, carry out-nya 1. Ini seperti yang sudah ada di tabel kebenaran rangkaian full adder. Nah, kita balik lagi ke PowerPoint. Ini D0.
Untuk D1 yaitu A not B. A not B. D1. Untuk D2 A B not. B not. D2. Untuk D3-nya A B. A B. D3. Oke. Dah. Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anot ini kita ini B not, jadi A B. Kita bikin rangkaiannya. D0 itu A not B not, A not B not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giva Alfiana Tanjung dengan NIM 240331065 dari kelas EC 2D. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang header, encoder, dan decoder. Kita mulai. Untuk materi header yaitu ada rangkaian half header dan rangkaian full header. Yang pertama itu ada rangkaian half header. Rangkaian half header ini hanya bisa dengan 2 input dan 1 bit. Contohnya outputnya itu yaitu terdiri dari sumnya 1 bit dan carry-nya 1 bit. Nah, contohnya gini, kalau misalkan ada perjumlahan perhitungan 0 1 1 1 ditambah 1 1 1 ditambah di bit 1 itu kalau ditambah 1 tambah 1 yaitu hasilnya 0 1. Nah, di bit kedua itu di dalam half header itu tidak bisa dihitung karena dalam half header ini hanya bisa dengan 2 input. Jadi karena ini ada 3 input, jadi half header tidak bisa menyelesaikan perhitungan tersebut. Nah, kalau di rangkaian full header itu bisa 3 input dengan 1 bit dan outputnya sama, yaitu sum 1 bit dan carry 1 bit. Nah, rangkaian half header di misal kita sebut inputnya itu kita namain aja input A dan input B. Nah, untuk outputnya itu ada sum dan carry. Nah, kita masukkan inputnya, input A, misal A-nya 0, B-nya 0, itu outputnya sumnya 0, carry-nya 0. Kalau A-nya 0, B-nya 1, itu sumnya 1, carry-nya 0. Kalau A-nya 1, B-nya 0, sumnya 1, carry-nya 0. Kalau A-nya 1, B-nya 1, yaitu outputnya sumnya 0, carry-nya 1. Nah, kalau kita perhatikan di output tersebut, di output sum, itu ada 0, 1, 1, 0. Nah, itu kalau
input A dan B-nya sama angkanya, outputnya 0, 0. Kalau inputnya beda kayak 0, 1, 1, 0, itu outputnya 1, 1. Nah, di output sum ini itu seperti gerbang logika SOR. Nah, kalau di output carry, ini seperti gerbang logika AND. Nah, untuk rangkaiannya itu seperti ini. Ini gerbang SOR. Nah, ini gerbang AND. Oke. Nah, coba di Proteus. Nah, di sini udah ada gerbang logikanya. Terus kita bikin aja gerbang logikanya. Kita taruh dulu. Oke, kita taruh dulu di layar. Ini buat inputnya, yaitu input A dan B. Nah, untuk gerbang logika SOR, kita taruh di sini. Dan N-nya di sini. Nah, buat outputnya, kita pasang dulu di sini dan di sini. Nah, ini kita sambungin ke sini. Ini SOR, gerbang logika SOR. Terus kita masukin ke A, yang N ke B. Nah, ini kita sambungin juga ke outputnya. Nah, kita coba kalau input ini input A, ini input B. Kalau input A 0, input B 0, maka kita running. Nah, maka yang outputnya itu ini sumnya 0, carry-nya 0. Coba kalau A-nya 1, sumnya 1, carry-nya 0. Kalau A-nya 0, B-nya 1, sumnya 1, carry-nya 0. Kalau A-nya 1, B-nya 1, sumnya 0, carry-nya 1. Nah, ini seperti yang ada di tabel kebenaran. Oke, lanjut ke rangkaian full adder. Oke, sekarang rangkaian full adder. Nah, di rangkaian full adder ini ada 3 input dan outputnya sama, yaitu sum dan carry out. Nah, untuk inputnya ini ada 3, yaitu A, B, dan carry in. Nah, ini itu ada 8 input. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk output sum-nya itu dia menggunakan double XOR. Kalau untuk output kita ulang. Untuk output
carry out-nya itu dia pakai gerbang logika A, B plus carry in atau A eksklusif or B. Oke. Nah, sekarang kita bikin rangkaiannya. Proteus. Kita hapus dulu. Jadi kita ke sini aja. Kita ambil dulu XOR-nya. Udah ada. N-nya sudah ada. Kita tinggal tambahin gerbang logika OR. Oke, ini. Oke, sekarang kita bikin rangkaiannya, yaitu pertama ini kita kasih titik input dulu, yaitu di full adder ada 3 input, yaitu input A, input B, dan carry input. Nah, di sini karena output sum-nya itu double XOR, maka kita taruh XOR-nya di sini, terus kita taruh lagi di sini. Nah, untuk N-nya kita taruh di sini, dan kita taruh lagi di sini. Untuk OR-nya kita taruh di sini. Oke, kita taruh lagi gerbang logika XOR-nya di sini. Bisa di sini ya, bisa di sini. Oke, sekarang kita kasih untuk outputnya di sini. Ini untuk sum dan ini untuk carry out. Oke, kita sekarang sambungin aja. Aduh. Ini untuk A, input A, input B-nya kita taruh di sini. Nah, input carry-nya kita taruh di sini. Nah, ini output dari input B dan carry in itu kita masukkan ke kaki XOR. Nah, ini untuk outputnya ke output sum. Nah, untuk N-nya itu kita sambung ke A. Ini kita sambung ke B. Nah, ini kita sambungin. Ini kita sambungin. Nah, untuk ini sini. Nah, ini untuk yang XOR ini kita sambungin ke B. Nah, ini kita majuin aja. Ini kita majuin juga. Terus
satu lagi kita masukin ke B. Ini kita salah. Ini delete dulu. Ini salah, kita masukin ke A. Nah, untuk ini kita ini ke C, carry in. Nah, ini di output OR kita masukin ke kaki gerbang OR. Nah, ini kita masukin ke sini. Nah, seperti ini. Coba kita running. Nah, untuk A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, carry in-nya 0, itu outputnya sum-nya 0, carry out-nya 0. Kalau A0, B0, carry in-nya 1, outputnya sum-nya 0, sum-nya 1, carry out-nya 0. Kalau B-nya 1, sum-nya 1, carry-nya 0. Kalau B dan carry in-nya 1, sum-nya 0, carry out-nya 1. Nah, kalau A-nya 1, sum-nya 1, carry out-nya 0. Kalau A dan carry in-nya 1, sum-nya 0, carry out-nya 1. Kalau A dan B1, sum-nya 0, carry out-nya 1. Kalau A1, B1 carry in-nya 1, outputnya yaitu sum-nya 1, carry out-nya 1. Ini seperti yang sudah ada di tabel kebenaran rangkaian full adder. Nah, kita balik lagi ke PowerPoint. Oke, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu encoder. Encoder itu input 2N menghasilkan N output. Maksudnya inputnya banyak, outputnya dikit. Ini encoder ini berkebalikan dengan decoder. Fungsi encoder itu untuk mengkonversi kode bentuk lain seperti bilangan oktal, desimal, heksadesimal, dan lain-lain menjadi biner. Contoh, konversi bilangan oktal 8 bilangan ke biner 2 bilangan. Nah, bilangan oktal itu 0 sampai 7. Kalau biner itu 0, 1. Nah, next ke diagram. Nah, ini 8 kali 3 encoder, itu maksudnya 8 output 8 input 3 output encoder. Nah, ini inputnya ada 8, yaitu D0 sampai D7. Outputnya kita tulis saja sebagai output A, B, C. Nah, ini bilangan oktalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini outputnya. Nah, ini 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. Nah, sekarang kita ini D0 ya. 0 D7.
Oke. Nah, ini D0 ini bilangan oktalnya D0. Nah, outputnya itu 0, 0, 0. Bilangan oktalnya 1 itu kita cari, ini berarti outputnya 1. Kita tulis 1 di sini. Nah, yang lain hasilnya 0. Kalau 2 itu outputnya kita cari 2, yaitu ini, berarti high-nya itu di sini. Yang lainnya 0. Kalau 3 itu 2 ditambah 1. Jadi high-nya itu di B dan C. Berarti A-nya 0. Kalau 4 itu di A, berarti high-nya di A dan BC-nya 0. Kalau 5 itu 4 tambah 1, berarti high-nya ada di A dan C, B-nya 0. Kalau 6, 4 tambah 2, berarti high-nya itu ada di A dan B, C-nya 0. Kalau 7 itu outputnya 4 tambah 2 tambah 1, berarti high semua. Oke, lanjut. Tabel kebenaran encoder. Nah, ini yang tadi ya, yang ada di slide sebelumnya. Ini kita tulis ulang. Nah, untuk outputnya ini ada. Nah, di sini ini D0, ini D7. Nah, kita pindahin itu, ini 000 kayak di sini 000. Nah, ini dia D di D0, berarti D0-nya high kayak gini. Nah, yang lainnya 0. Selanjutnya 001 di D1. D1 kita tulis high, yang lainnya 0. Nah, begitupun juga selanjutnya sampai D7. D7-nya high, yang lainnya 0. Ini 111, ini 111. Nah, untuk outputnya kita cari high-nya kayak gini. Ini high-nya bar. Nah, ini kita coret, ini high. Nah, berarti dari hasil outputnya ini, output A itu terdiri dari ini D4, D5, D6, D7. Output B itu ada D2, D3, D6, D7. Untuk output C itu ada D1, D3, D5, dan D7. Ya, seperti itu ya. Ini. Oke, ini untuk hasil outputnya biar lebih rapi kita tulis lagi di sini. Nah, untuk rangkaiannya kita bikin seperti ini. Untuk rangkaiannya itu kita ikutin aja, ada D1, D2, D3, D4, D5,
D6 sampai D7. Oke, kita bikin nah, untuk output A itu ada D4. Tarik garis D4, D5, D6, D7. Ini output A. Untuk gerbang logika B, output B, ini ada D2, kita tarik, terus D3, D6, D7. Ini untuk output B. Untuk output C ada D1, sini, D3, di sini, D5, dan D7. Kasih gerbang logikanya. Ini untuk output C. Dah, seperti itu. Lanjut ke materi decoder. Oke, lanjut ke materi decoder. Decoder ini kebalikan dari encoder. Nah, decoder itu bagian dari rangkaian kombinasi sama kayak adder dan lain-lain yang berfungsi untuk mengkonversi informasi biner dari n input menjadi maksimum 2n output. Contohnya input n, n-nya itu sama dengan 2, outputnya yaitu 2n. Berarti 2 dikali n-nya 2, yaitu outputnya 4. Untuk decoder sendiri, ini tuh dia kebalikan dari encoder. Kalau encoder input banyak, output sedikit. Kalau decoder inputnya sedikit, outputnya banyak. Atau biasa juga ditulis 2 kali 4 decoder. 2 input, 4 output decoder. Oke, lanjut. Input di sini ada input A, input B. Nah, ini outputnya ada 4. 2 kali 4, 2 input, 4 output decoder. Nah, ini adalah enable. Jadi kalau enable-nya sama dengan 0, itu mau berapapun input A dan B-nya, itu outputnya pasti 0 semua. Seperti ini. Enable-nya 0. Input A dan B-nya itu dibilang don't care, karena berapapun inputnya itu outputnya tetap 0. Seperti ini. 0, 0, 0, 0. Nah, kalau enable-nya 1, itu kita masukin dulu ini. Kita tahu nilai desimalnya berapa. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, di sini kita masukin dulu. Ini 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1 itu 2. 0 kali 2 sama dengan 0 ditambah 0 kali 1 sama dengan 0. Berarti 0 tambah 0 hasilnya 0. Nah,
0 kali 2 itu 0 ditambah 1 kali 1 itu 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 kali 2 2 ditambah 0 kali 1 itu 0. Berarti 2 tambah 0 2. 1 kali 2 2 ditambah 1 kali 1 1. 2 tambah 1 3. Berarti ini D0, D1, D2, D3. Ini kita masukin di D0 itu di enable 1 D0, height-nya di D0. Nih, kita pindahin height-nya di sini, lainnya 0. Kalau di D1 berarti D1-nya height, yang lainnya 0. Kalau di D2, D2-nya height, yang lainnya 0. Di D3, D3-nya height, yang lainnya 0. Nah, untuk hasil outputnya itu yang 0 kita komplementkan. Jadi di enable 1 ya, karena kalau di enable 0 ini tidak menghasilkan apa-apa karena outputnya itu 0. Nah, jadi di D0 itu height-nya di sini. Berarti 0 0. Yang 0 kita tulis jadi berarti A B komplement. Kalau D1 itu height-nya dari sini dia ada A-nya 0, B-nya 1. Berarti ditulis A komplement B. D2 sini A-nya 1, B-nya 0. Berarti A-nya ditulis biasa, B-nya komplement. Kalau D3 itu kita tulis di sini 1 1, berarti A-nya biasa, B-nya biasa. Oke, lanjut kayak gini. Nah, sekarang kita bikin rangkaiannya. Rangkaiannya itu ini kan jadi A not, ini A not, A not, ini kita ini B not, jadi A B. Kita bikin rangkaiannya. D0 itu A not B not, A not B not. Ini D0 D0. Untuk D1 yaitu A not B, A not B. D1. Untuk D2 A B not, B not. D2. Untuk D3-nya A B, A B. D3. Oke.
Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.